para suster, frater, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Ya, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, pada kesempatan ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mengawalinya dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang masih boleh kami terima dan rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, agar kami dapat melaksanakan seluruh aktivitas kami dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Kami mohon berkat-Mu dan bimbingan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mempersembahkan dirinya untuk kami. Semoga Ia menjadi model, teladan, semangat untuk kami mempersembahkan diri pada hari ini. Dimuliakan nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang marilah kita sama-sama merenungkan sabda Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita diundang untuk membuat suatu tindakan konkret. Tindakan yang jelas, tegas, dan sungguh-sungguh bermakna. Apa saja yang harus kita buat, apa yang bisa kita lakukan? Saya menawarkan beberapa hal. Yang pertama, karena situasi pandemi seperti ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa banyak bergerak karena di lockdown mungkin. Hal yang barangkali bisa kita buat adalah melakukan tugas sesuai dengan panggilan kita. Sebagai anak-anak yang sedang studi, melaksanakan studi dengan baik, belajar dengan tekun, dengan rajin, dan tidak melupakan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk main game. Sebagai orang tua, tentu memikirkan banyak hal untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Lakukanlah hal-hal yang berguna. Jangan mudah menyerah. Yesus telah memberi teladan. Ketika masa Prapaskah tiba, kita merenungkan bersama-sama bagaimana perjalanan Yesus dari sini sampai ke puncak Golgota. Dari satu tempat sampai tempat akhir, dan pada akhirnya Yesus sampai tujuan dengan penuh perjuangan. Yesus tidak menyerah begitu saja. Saya mengundang kita semua untuk dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kegembiraan dan sukacita, mempersembahkan diri bagi Tuhan dan sesama. Marilah kita menjadi agen-agen pewarta sukacita dengan berbuat kasih. Amin. Bapa kami
yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Santa Teresia dari Kalkuta, doakanlah kami. Santo Fransiskus Assisi dan Ibu Magdalena Daiman, doakanlah kami. Bunda Maria, doakanlah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihanilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat menjalani aktivitas dan jangan lupa bersukacita dalam melaksanakan